Kaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Selamat bergabung di dalam ibadah live streaming tengah minggu pada hari ini. Kita percaya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan genapi sempurna. Dan kita percaya hari ini kebenaran firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Sehingga apa yang kita doa, apa yang kita minta, kita percaya, yakin dan percaya, kita sudah menerimanya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kita akan menerima minyak sebagai tanda kemuliaan, di mana Roh Kudus berdiam dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, siapkan Alkitabmu, roti dan anggur dan juga minyak. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, berkati Pastor Jonathan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Apa yang dia katakan jadi, memberkati setiap jemaat Tuhan. Yang sakit sembuh, yang luka pulih, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu
Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami arahkan hati kami dan pikiran kami untuk menyembah-Mu Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur, kami adalah bait suci-Mu, tempat Roh-Mu berdiam di dalam kami ya Bapa. Dan biarlah kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan, mengalir dalam hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau tanggalkan segala permasalahan kami. Kami mau fokus untuk menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sama-sama angkat suaramu, katakan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa kami Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Ku rindu selalu, selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Di tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah. Mari mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Puaskan setiap kerinduan kami untuk menyembah-Mu di tempat ini. Mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus, pulih. Sama-sama angkat suaramu, katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulih, mari lebih sungguh kuasa Roh Kudus di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, sama memuji dan sembah Tuhan. Haleluya. Ya la 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 basyaka ya la 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 ma ya la basyaka. Oh, mengalirlah kuasa-Mu, mengalir dalam kami ya Tuhan. Ya la 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 ma ya la basyaka la 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 la. Serta kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kami kuduskanlah nama-Mu, kuduskanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu, sebab Kau Bapa yang mengasihi, Bapa yang baik, yang dalam kasih. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, kudus-kuduslah nama-Mu ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah dalam kehidupan kami ya Bapa. Memulihkan setiap kami, mengubahkan setiap kami ya Tuhan. Kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan iman kami teguh di dalam-Mu ya Bapa, sampai selama-lamanya. Sembah kudus, sembah kudus, sembah kudus ya Bapa ya Rabba Syaka ya Rabba. We worship You. Kami sembah, kami puji. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah
ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sama-sama katakan, ku sembah Kau kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur. Kami telah menerima kasih-Mu yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus telah Kau beri bagi kami sebagai jaminan bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Tidak satu pun yang bisa memisahkan kami daripada-Mu, dari kasih-Mu. Inilah kebenaran yang kami tahu, dan hari ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran ini supaya setiap yang mengikuti ibadah live streaming ini, mereka semua mengerti hidup mereka ada di dalam Yesus, dan di dalam Yesus mereka menerima jaminan kehidupan kekal, mereka menerima jaminan kesembuhan. Engkau menerima jaminan kehidupan di dalam berkat Tuhan yang berkelimpahan, dan si jahat tidak akan bisa menjarahmu, menjarah keluargamu. Roh Kudus, urapi aku dari ujung rambut sampai telapak kaki. Penuhi pikiranku dengan hikmat akal budi yang dari Bapa di sorga. Penuhi mulutku dengan perkataan-perkataan Bapa sendiri. Penuhi aku dengan kuasa untuk menyampaikan setiap firman kebenaran yang akan memerdekakan setiap yang mendengar, yang akan memberkati setiap yang mendengar, dan akan menyembuhkan setiap yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang di rumah sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Salam semuanya, saudara, Bapak, Ibu, baik yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Hari ini adalah hari Pentakosta, amin. Sering disebut pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan, Kisah Rasul 2 selalu menjadi tema atau topik yang memang sesuai dengan hari peringatan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Nah, hari ini juga saya akan membawakan firman ini, dan aku percaya bahwa kita semua akan benar-benar menerima kepenuhan Roh Kudus. Bila ada saudara yang merasa, apa sih Roh Kudus? Aku kan udah percaya Yesus, gak perlulah Roh Kudus. Tetapi ini kebenaran, amin. Percaya Yesus itu satu hal yang luar biasa, itu anugerah. Diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, itu anugerah yang lebih buat saudara, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita akan buka di dalam Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Boleh kita baca bersama-sama dengan saudara yang ada di rumah. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. 3, 2, 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4 bersama-sama, 3, 2, 1. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara dan saya, ketika kita percaya Yesus, kita menerima namanya Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Roh Kudus hidup dalam kita.
tinggal di dalam kita. Tapi mengapa kita perlu pengurapan Roh Kudus? Ini penting. Jangan katakan aku udah dipenuhi Roh Kudus, aku gak perlu diurapi Roh Kudus. Roh Kudus dari dalam. Saya mau katakan bahwa Roh Kudus akan selalu rindu mengurapi kita. Karena apa? Memang di dalam setiap perjalanan hidup kita, kita banyak menghadapi yang namanya apa? Masalah, tantangan, persoalan. Makanya disebut dia roh penolong, roh Bapa. Amin. Dia bukan hanya roh Bapa yang memberikan kita damai sejahtera, sukacita saja. Penghiburan saja, tidak. Dia adalah pribadi sama seperti seorang anak yang baru belajar jalan dan harus dipegang oleh ayahnya untuk apa? Untuk bisa jalan bersama dengan ayahnya. Roh Kudus harus seperti dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Yesus Kristus sudah menjanjikan. Aku akan pergi ke rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu, jangan tawar hati, jangan khawatir. Tapi aku akan mengirimkan kepadamu roh penolong. Amin. Jadi Roh Kudus itu apa? Penolong buat saya. Katakan, penolong buat saya. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan, kalau apapun menjadi keadaanmu, mungkin kau tidak sanggup lagi untuk berdiri, atau terlalu berat beban atau masalah karena pandemi ini, karena masalah keuangan, karena masalah hubungan di dalam keluargamu. Sehingga kau merasa hampir putus asa. Saya mau katakan hari ini, saya mau beritakan ada roh penolong yang senantiasa siap sedia menolong kehidupanmu. Itu sebabnya jangan pernah lemah dan putus asa. Nah, jadi pertanyaan saya begini, mengapa kita perlu diurapi? Roh Kudus saja cukup. Orang tiap hari aja harus makan, benar gak? Benar gak harus makan 3 kali 1 hari? Artinya apa? Untuk menjaga stamina, menjaga tubuh. Saudara, tiap hari kita menghadapi masalah dan problema yang berbeda-beda. Bahkan kalau kita lihat fenomena sekarang, semakin hari secara kualitas masalah itu bertambah berat. Benar gak? Dulu saya tidak pernah berpikir akan ada pandemi. Saya tidak pernah berpikir keadaan akan lockdown seperti ini. Saya tidak pernah berpikir harga-harga sekarang mahal, uang gak ada. Pekerjaan sekarang sudah kehilangan pekerjaan. Biaya-biaya tinggi. Itu sebabnya Tuhan kita, Bapa kita itu sangat canggih dan luar biasa. Sebelum pandemi COVID-19 terjadi, Dia sudah kasih tahu, aku akan mengirim kepadamu roh penolong. Orang percaya tidak perlu takut, dunia akan berubah. Alkitab mengatakan, dunia pasti berubah. Makin baik, tidak. Amin. Alkitab berkata, dunia makin lama makin apa? Makin jahat, makin susah. Itu sebabnya diberikan Roh Kudus supaya kita punya kehidupan seperti standarnya Bapa di sorga. Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu. Standar hidupmu sebagai orang percaya dengan standar dunia berbeda. Amin. Saudara tidak bisa mengikuti standar kerajaan sorga tanpa Roh Kudus mengurapimu setiap saat. Pernah gak ingat perkataan Tuhan Yesus yang berkata demikian? Kalau ada orang dunia memintamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau ada orang dunia meminta bajumu, berikanlah apa? Jubahmu. Artinya apa? Standar kerajaan sorga kehidupan kita itu punya kualitas yang memang tertinggi. Kalau soal memberi, kalau kita soal kemurahan hati, saudara tidak akan pernah kalah dengan orang manapun. Karena di dalam dirimu ada Roh Kudus. Di masa sulit memberi itu bukan hal mudah. Di masa sulit orang, apa yang lakukan orang? Menabung, mengirit seirit-iritnya supaya bisa bertahan. Tapi Roh Kudus akan mengajar kita melalui pengurapannya hari ini. Bahwa kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kehidupan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu yang membuat kita tidak takut apapun. Jangan gentar menghadapi apapun. Dan jangan pernah putus asa. Seberat apapun tekanan dalam hidupmu. Jangan pernah frustasi. Sebab Roh Kudus akan mengurapimu setiap hari. Setiap saat. Karena apa? Kita butuh kekuatan setiap saat. Kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Jadi mengapa
kita butuh pengurapan Roh Kudus. 1 Yohanes 2 ayat 27, mari kita baca bersama-sama, saudara bisa baca di layar saudara, 3, 2, 1. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi kita butuh pengurapan Roh Kudus setiap saat dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa? Karena pengurapan itu mengajar kepada kita. Mengajar apa? Tentang kebenaran. Katakan tentang kebenaran. Makanya orang yang diurapi Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia seperti dituntun perkataannya. Makanya perkataan ini tidak lagi perkataan yang sia-sia. Tidak mungkin orang diurapi Roh Kudus kemudian berkata hal-hal yang tidak berasal dari kebenaran. Artinya gak mungkinlah bohong. Amin. Itu sebabnya kita hari ini bersyukur bahwa karena Yesus, iman dalam Yesus, kita telah menerima Roh Kudus. Dan bukan hanya menerima, tapi diurapi setiap saat. Saudara bayangkan gak, saudara bisa jalan dari rumah tanpa pengurapan Roh Kudus. Menurut saya saudara itu termasuk nekat. Semakin saya mengerti mengapa diberikan Roh Kudus, mengapa Roh Kudus harus mengurapi kita. Karena memang kita butuh kekuatan setiap saat. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan daripada Roh Kudus. Yang bisa memberikan kita kemampuan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari. Sekarang masalah yang paling banyak dihadapi orang, masalah keuangan. Masalah keuangan akan berdampak kepada masalah hubungan. Ingat, iblis selalu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Amin. Pandemi 19 bukan dari Tuhan. Pandemi COVID-19 bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan ini terjadi. Supaya kita sadar bahwa tanpa pengurapan Roh Kudus kita tidak akan mampu bertahan. Saudara mungkin berkata, aku gak diurapi Roh Kudus, aku bisa sampai sekarang. Saya mau katakan, justru engkau gak sadar bahwa Roh Kudus mengurapimu. Kita gak perlu. Amin. Banyak orang berkata demikian, tapi saya mau katakan, engkau telah diurapinya tapi kau tidak sadar. Dalam ketidaksadaranmu lah. Maka dia bekerja untuk menyatakan kebaikan dalam kehidupanmu. Supaya semakin hari dalam menjalani kehidupan, engkau bisa menjadi terangnya Tuhan. Kau bisa menjadi saksinya Tuhan. Kapan kita bisa menjadi terang? Ketika saudara dalam kegelapan. Bukan di tempat terang. Kalau tempat terang, kita kasih lampu di ruangan ini, itu tidak bermanfaat, enggak berdampak. Amin. Tapi ketika mati lampu, kemudian kita ambil satu lilin saja, kita taruh di tengah-tengah, itu bisa menerangi seluruh ruangan ini. Seperti itulah Roh Kudus. Amin. Menjadi terang. Jadi saudara juga bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena dunia juga punya pengajaran. Dunia punya nasihat, Alkitab juga nasihat. Dunia juga punya Tuhan yang mereka sembah. Yang mereka sembah Mamon. Tapi Tuhan kasih tahu kepada kita, jangan sembah itu. Sebab engkau tidak bisa menyembah, mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada Mamon dan kepada aku, kata Tuhan Yesus. Karena apa? Bagi kita, Mamon itu adalah hamba buat kita. Bukan kita sembah, bukan kita pertuankan, bukan kita cari. Itu hanya sarana yang Tuhan kasih. Makanya Bapa mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan masa depanmu. Aku akan memberkatimu. Aku akan menyediakan semua yang kau perlukan. Amin. Di dalam kebenarannya. Makanya Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Bukan sekedar ngusir setan. Bukan sekedar nyembuhin orang. Tapi yang paling penting adalah membimbing kita di dalam kebenaran, mengajar kita. Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita harus buat pilihan dan keputusan, benar gak? Benar gak? Keputusan dan pilihan.
Saya mau katakan, ketika orang diperhadapkan kepada pilihan dan keputusan, di situ ada selalu dua kuasa dan kekuatan tarik-menarik. Hal yang sangat sederhana. Ketika kita mau memberi kepada seseorang, kita tahu dia susah, kita tahu dia butuh pertolongan kita, dan apa yang mau kita beri ada pada kita. Saya mau katakan, walaupun uangmu banyak, tidak semudah itu kau bisa memberi kepada orang. Amin. Kenapa? Karena memang harus Roh Kudus yang menggerakkan kita. Kalau Roh Kudus nggak gerakin, kita nggak bisa. Kita akan mikir ini hasil keringat saya. Ini hasil kerja keras saya. Kalau saya beri enak banget dong dia. Atau jangan-jangan dia malas. Nggak mau kerja. Nungguin bantuan, nungguin sumbangan. Tapi Roh Kudus tidak mungkin salah. Kalau memang dia perlu pertolonganmu, Roh Kudus akan menuntunmu untuk menggerakkanmu. Sehingga hatimu terbuka. Makanya disebut ada roh kemurahan hati. Sehingga kau bisa dengan rela berbagi dengan orang tersebut. Dan kau tidak bisa ditipu. Tapi kalau kau tidak diurapi Roh Kudus, seringkali engkau jatuh pada pilihan yang salah. Dan keputusan yang salah. Bukankah penyesatan itu adalah karena pilihan yang salah? Amin. Bukankah orang mengalami banyak pencobaan karena keputusan-keputusan yang salah yang mereka buat dalam kehidupan mereka? Jadi mulai hari ini saya mau katakan Roh Kudus mengurapimu setiap saat. Makanya perlu saudara minta pengurapan. Minta pengurapan setiap saat. Saya mengatakan begini kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus setiap saat. Sebelum saya keluar dari ruang tamu, pintu rumah saya mau pelayanan atau pelayanan lah pada umumnya. Saya bilang begini, Roh Kudus pegang tanganku, tuntun aku. Sebab kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukan apapun. Baik perkara kecil, apalagi perkara besar. Sering salah pilih. Saudara pernah lihat dan pernah baca kisah tentang Samuel disuruh oleh Bapa Sorgawi untuk apa? Mengurapi anak Isai. Bapa bilang begini, Samuel pergi ke rumah Isai, urapi anaknya menjadi Raja Israel. Bapak nggak bilang urapi Daud, tidak. Urapi anaknya, yang mana dia nggak tahu. Kemudian dia undang, kita mau makan-makan. Dia katakan kepada Isai, undang anakmu, diundang anaknya. Kemudian dia lihat satu-satu, disuruh jalan di depannya. Waktu dilihat Abinadab, dilihat karena dia tentara, tinggi besar, gagah. Dalam hatinya dikatakan demikian, Samuel berpikir bahwa dialah yang diurapi Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong, Samuel bukan yang kamu lihat, yang aku lihat. Matamu salah. Kemudian berjalan lagi, bukan ini kata Samuel kepada Isai, ada anakmu lagi, Eliab. Eliab lewat. Eliab juga kata Tuhan, bukan itu walaupun gagah dan perkasa. Kemudian Syama juga lewat, bukan itu walaupun dia tentara. Terus yang mana dong? Kemudian dia tanya kepada Isai, Isai anakmu cuma ini, ada lagi gak yang lain? Isai bilang, ada sih. Tapi, nah di mana? Di sana di pengembalaan. Gak dihitung. Gak dipertimbangkan. Amin. Gak dianggap oleh orang tuanya. Tapi Samuel bilang, bawa dia kemari. Sebelum dia tiba, kita tidak akan makan. Akhirnya begitu Samuel lihat dia ragu-ragu, kecil, mukanya kemerah-merahan. Kayaknya gak ada potongan jadi raja, jadi pahlawan. Tapi Tuhan bilang, urapi dia. Dialah hambaku yang akan memimpin umatku Israel. Semua apa? Di luar perhitungan Samuel. Samuel seorang nabi hampir ketipu, saudara bisa bayangkan. Jadi jangan terlalu percaya diri. Maaf saya mengatakan ini bukan karena saya tidak penting percaya diri. Perlu percaya diri tapi karena iman kepada Yesus. Amin. Dalam berbisnis. Kenapa seringkali orang ketipu? Kenapa seringkali orang dibohongi? Kenapa orang sering terjerembab dalam bisnisnya? Karena dia tidak mau dituntun oleh Roh Kudus. Pengurapan itu menuntun kita. Makanya selalu berdoa, Tuhan berikan aku rekan bisnis yang menjadi berkat. Rekan bisnis yang benar-benar jujur, benar. Amin. Apalagi kalau kita bicara yang paling penting saudara. Ini anak-anak muda nih yang masih pacaran. Apalagi yang sudah mau menikah. Pilih jodoh.
Salah potong rambut saudara, itu cuma 2 bulan nyesalnya. Amin. 2 bulan itu tumbuh lagi, potong lagi yang benar. Salah pilih tukang cukur. Tapi kalau salah pilih jodoh, nggak bisa ditukar. Nggak bisa dibalikin, harus jalanin sampai kapan? Seumur hidup. Saya mau katakan pacaran itu tidak real. Pacaran itu semuanya kayak imitasi. Halu. Nggak beneran sifatnya, bener nggak? Ada nggak baru kenalan, baru pacaran. Kemudian tiba-tiba dia bilang, saya ya nggak suka kalau gayamu kayak begini. Nggak ada. Walaupun kesal dia bilang apa? Wah kamu hebat. Kamu cowok yang hebat. Kamu cowok yang hebat. Gua senang sama gayamu. Kenapa? Seringkali orang melihat penampilan. Seringkali orang melihat apa? Casing. Saya mau katakan Tuhan mau kita itu tidak salah pilih, tidak salah ngambil keputusan. Makanya dikasih apa? Roh Kudus mengurapimu. Jangan salah milih kerjaan. Gak semua pekerjaan dari Tuhan. Tuhan sudah sediakan pekerjaan anak-anak Tuhan. Dan pasti pekerjaan itu tidak akan menjerumuskanmu. Tapi kalau akhirnya kau terjerumus dengan pekerjaan itu, saya mau katakan engkau tidak bersandar kepada tuntunan Roh Kudus. Jadi itu pentingnya. Roh Kudus mau bekerja dahsyat dalam kehidupan kita. Roh Kudus mau memberikan kepada kita, membawa kita kepada kehidupan yang berhasil. Kepada kehidupan yang berkemenangan. Tapi harus kerja sama, mau dituntun dan dibimbing. Itu namanya diurapi Roh Kudus. Saudara, kekuatan apa yang bisa kita pakai menjalani kehidupan? Tantangan. Mungkin suamimu gak kerja lagi. Istrimu diberhentikan. Penghasilan gak ada lagi. Tadi malam saya mau kasih saksi. Anak saya mesan GoFood. Ada seorang abang-abang. Terus saya kasih uangnya. Kemudian Pak kembali, saya bilang udah ambil aja. Anak Tuhan tuh murah hati. Bukan karena kita murah hati. Karena Roh Kudus. Kalau enggak Roh Kudus enggak bisa. Amin. Terus abis itu dia bilang, saya tanya kamu di mana? Saya di Cilengsi. Terus kamu orang apa? Ngobrol-ngobrol singkat, akhirnya saudara, saya bagikan link kita tadi kepada dia. Karena apa dia bilang? Saya 35 tahun, anak saya 3. Istri saya sudah meninggal umur 28 tahun, 2 tahun lalu dari seberang. Kemudian anak saya perempuan sekarang sudah mau SMP, diambil sama mertua saya. Anak saya 2 diambil sama kakak saya. Saya sekarang putus asa, saya pusing Pak. Akhirnya apa? Saya kasih firman. Saya bilang begini sama dia, kamu ketemu saya, ini gak kebetulan bro, saya bilang. Tapi Roh Kudus menuntun kita untuk ketemu. Kenapa? Supaya kamu mengenal Yesus yang mengasihimu. Supaya kamu tidak putus asa lagi. Bahwa Yesus menyediakan kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang kamu alami sekarang. Akhirnya singkat cerita sampai hampir setengah jam lebih. Akhirnya ngobrol, saya buka berapa ayat Alkitab. Dan dia bilang, terima kasih Pak Pendeta, aku pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Saya bilang, apa yang kamu alami sekarang? Saya seperti ada damai sejahtera, kelegaan. Saya bagikan link, saya minta nomor WhatsApp-nya dan saya akan selalu memonitor dia. Artinya apa? Jiwa satu pun, walaupun satu, itu tidak akan bisa kita menyelamatkan jiwa tanpa Tuhan yang kasih, tanpa Roh Kudus yang menuntun. Amin. Jadi Tuhan mau kita semua kehidupan kita ini benar. Perbuatan kita benar. Dan juga dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, semuanya benar. Di dalam pergaulan kita benar. Yang pacaran juga benar. Ibu-ibu juga benar. Karena apa? Karena memang Tuhan mau membangun standar kehidupan surgawi dalam rumah tanggamu. Kita nggak bisa pengen seperti standarnya Tuhan. Tapi kita hidup maunya kita, tidak. Makanya dikasih Roh Kudus mengurapi kita. Yang kedua, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Bisa kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi ada perkataan di situ apa? Waktu Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita, Tuhan mengatakan demikian, kamu akan menerima kuasa. Ingat, ada kuasa. Jadi kita ini yang diurapi Roh Kudus, kita menerima kuasa. Katakan kuasa. Amin. Kuasa. Banyak tidak banyak orang, atau dengan kata lain gini, tidak semua orang Kristen ke gereja percaya ada kuasa. Tapi Alkitab mencatat dalam kehidupan kita nyata kuasa Roh Kudus. Kenapa ada kuasa di dalam kehidupan kita? Bukankah dikatakan tanganmu ada kuasa, mulutmu ada kuasa, mintalah apa saja di dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya, Bapa akan memberikannya. Itu adalah kuasa yang diberi kepada kita. Karena apa? Karena Roh Kudus mengurapi kita. Makanya buat saya sangat simpel dan sederhana menjalani hidup. Amin. Kalau semua bisa kita selesaikan dengan tangan kita. Kalau semua masalah bisa kita selesaikan dengan pikiran kita, logika kita. Dengan apa yang ada kita. Sebenarnya orang ini di hadapan Tuhan jadi orang yang sombong. Karena orang yang seperti ini, dia akan jarang sekali minta pertolongan Roh Kudus. Dia akan lakukan, dia akan kerjakan menurut kemampuannya dia. Tetapi pada akhirnya orang-orang yang seperti ini sering gagal dalam kehidupan. Amin. Kenapa? Karena memang kita ini sangat terbatas. Tapi Bapa memberikan rohnya, Roh Kudus mengurapi kita. Supaya apa? Kita tidak terbatas di dalam kehidupan. Tidak terbatas artinya bukan suka-suka kita. Kita bisa ngomong bulan berhentilah kayak Yosua. Kemudian matahari berhentilah bersinar. Bukan begitu kuasa. Amin. Kuasa yang Tuhan kasih kepada kita adalah kita berani hidup benar. Catat. Kuasa yang Tuhan kasih kepada kita. Kita berani hidup benar. Makanya Roh Kudus menuntun kita. Amin. Berani hidup benar. Dunia sekarang menuntut kita untuk hidup seperti dunia. Contoh salah satu. Saudara, di beberapa negara kita sudah pahamlah semua. Bahwa yang namanya LGBT, homoseksual. Ya, yang namanya undang-undang untuk itu sekarang udah disahkan beberapa negara Eropa. Bahkan seks dengan apa namanya yang bukan manusia. Udah ada undang-undangnya dan sah, nggak bisa dilarang. Artinya apa? Dunia sedang mengajar orang supaya hidup seperti yang si iblis mau. Amin. Makanya sekarang orang kan gampang. Melakukan dosa itu kayaknya mudah banget. Orang gak merasa bersalah sekarang melakukan dosa. Orang merasa easy going aja, biasa aja. Benar gak? Benar. Tanya deh teman-teman, apalagi anak-anak muda, apalagi orang-orang tua, apalagi ibu-ibu bapak-bapak. Perselingkuhan itu sekarang kayak makan permen. Beli di warung, ada uang sedikit, beli ada. Tapi jangan salah, perselingkuhan itu kayak permen karet. Amin. Awalnya manis. Makin lama, makin terjerumus. Akhirnya apa? Mau dibuang susah, lengket di mulut. Sama dengan bohong dan dusta. Makanya seringkali dikatakan bahwa dusta akan beranak kepada dusta. Jangan mulai segala sesuatu dengan dusta. Jangan mulai segala sesuatu dengan kebohongan, apalagi dalam hubungan. Engkau akan menutupi dusta dengan dusta yang lain. Itu sebabnya kita perlu pengurapan Roh Kudus. Supaya kita berani menerima kuasa, hidup dalam kebenaran. Gak enak saudara jujur, benar gak? Kadangkala dibilang orang bodoh. Pak maaf pak, kenapa? Uang bapak masuk ke rekening saya. Orang dunia bilang bodoh banget. Yang penting lu kan gak nyuri. Kalau kesalahan itu kan hakmu. Ini barangnya Bapak. Ini sebenarnya proyeknya Bapak, bukan proyek saya. Bapak yang menang tender. Tidak. Justru orang-orang seperti inilah nanti akan dipermuliakan Tuhan.
Orang-orang seperti ini anak-anak Tuhan yang akan apa? Ditinggikan Tuhan, diberkati Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. Ya, firman Tuhan bilang berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Makanya Alkitab saudara bisa selidiki dari awal sampai Wahyu, Kejadian, Wahyu. Tidak ada satu statement dari Tuhan yang berkata, dengan kekuatanmu kau akan menjadi kaya. Selalu dikatakan, aku yang memberikan kekuatan supaya engkau menjadi kaya. Artinya, kehidupan ini jalani dengan apa adanya. Jalani, Roh Kudus akan menuntun mengurapi kita. Semua yang menjadi berkat dalam kehidupan kita nggak bisa diambil orang. Nggak bisa dicuri siapapun. Itu menjadi milikmu, hakmu. Sebab di dalam kerajaan sorga dia menentukan hak-hak tiap-tiap orang. Terutama anak-anak Tuhan, orang-orang benar. Amin. Jadi ada kuasa. Makanya dikatakan nggak usah kita baca, tapi Markus 16 ayat 15 sampai 18 dikatakan bahwa orang-orang benar, orang-orang percaya akan megang ular, akan minum racun maut, akan mengusir setan, bangkitin orang mati. Tapi waktu kita minum racun maut, Alkitab bilang itu tidak akan bisa membunuhmu. Megang ular, kau langkahi ular, kau injak kepala ular. Itu bicara apa? Kuasa-kuasa dunia. Itu bicara apa? Semua hal-hal yang bisa membuat kita terperangkap dan terjerat. Tapi engkau akan melangkahinya. Artinya tidak akan berkuasa atasmu. Karena Roh Kudus yang mengurapimu. Lebih besar kuasanya dari semua roh-roh yang ada di dunia ini. Kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Andalkan kuasa Roh Kudus. Andalkan pengurapan Roh Kudus mulai hari ini. Amin. Nah yang terakhir dikatakan di situ masih Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Oke, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh dia, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, satu secara supranatural tadi. Yang kedua adalah hikmat. Saudara, kita butuh hikmat. Kenapa? Karena di depan kita banyak jalan. Amin. Dari hikmat itu seperti apa? Seperti tuntunan, kemampuan, kuasa yang memberikan kepada kita kreativitas, kesanggupan, kemampuan. Amin. Jadi apapun yang kau bangun hari ini, atau mungkin pekerjaan sudah nggak ada, bisnis sudah hancur, ya kan? Nggak ada lagi uang di tabungan, nggak ada. Saya mau katakan, Roh Kudus ketika mengurapimu sanggup memberimu hikmat. Amin. Hikmat itu membuat engkau sehingga menemukan jalan-jalan berkat di hadapanmu. Biarlah hari ini kita semua diberkati. Minta kepada Tuhan Yesus, minta kepada Roh Kudus, urapi aku Roh Kudus. Aku butuh pengurapanmu. Karena apa? Itu semua tersedia di dalam Yesus Kristus. Jangan jalan sendiri, jangan lakukan sendiri. Jangan pilih sendiri. Seringkali nanti engkau tersesat, terjerembab, jatuh, hancur. Andalkan dia. Dia bisa dipercaya. Dia mulai hari ini, mari. Aku percaya, semua keadaanmu akan berubah, hidupmu berubah. Karena Roh Kudus yang akan mengurapimu. Bukan karena kemampuan dan kekuatanmu. Bukan karena kau melatih dirimu berubah. Tapi Roh Kudus yang menjamah seluruh kehidupanmu. Biarlah kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, aku serahkan semua orang-orang percayamu yang mengikuti ibadah. Live streaming di rumah, dimanapun mereka berada. Aku berdoa Roh Kudus mengurapi mereka semua. Roh Kudus mengurapi mereka dengan pengurapan yang baru. Menuntun, membimbing mereka, memberikan kepada mereka kekuatan, kuasa, bahkan memberikan hikmat yang dari sorga. Sehingga dalam semua pilihan-pilihan yang harus mereka pilih dalam kehidupan mereka, mereka tidak pernah salah pilih. Tuhan akan menuntun dan membimbing, menyertai, sampai mereka menang dan berhasil dalam seluruh kehidupanmu. Dan rumah tanggamu akan dipulihkan karena Roh Kudus. Bisnismu akan dipulihkan karena Roh Kudus. Pekerjaanmu akan disediakan karena Roh Kudus. Penyakitmu akan sembuh karena Roh Kudus. Kuasanya menjamahmu, menjamah kita hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah Bapak, terima kasih. Firman-Mu sudah saya sampaikan. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang di rumah sama-sama katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Amin.
Dan sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bawa ucapan syukur kita melalui persembahan. Kita memberi dengan penuh sukacita dan dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Bapa dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah sudah siapkan roti dan anggur. Kita akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari ikuti saya dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah beroleh penebusan-Mu yang kekal. Segala dosa-dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk, bebas dari segala penyakit. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus urapi kami semua, tuntun bimbing kami. Nyatakan kemuliaan-Mu. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, semua sudah selesai. Inilah kehendak-Mu ya Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang di rumah, imani bahwa apapun yang menjadi penyakitmu saat ini oleh tubuh darah Yesus sembuh. Amin. Mari kita angkat darah Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian-Mu yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa.
untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Saudara yang ada di rumah, angkat minyakmu. Kita akan berdoa untuk minyak. Bapa Sorgawi, kami bersyukur inilah minyak untuk memuliakan Bapa, memuliakan Tuhan Yesus, dan memuliakan kami semua. Di dalam Ibrani 1 ayat 9 bahwa Yesus Kristus engkau urapi, dan kami percaya kami juga diurapi, bukan karena kekuatan kami bisa menjalani kehidupan, kami bisa menang atas masalah dan persoalan, kami bisa sembuh, tapi karena Roh Kudus yang telah mengurapi kami, memberikan kami kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang diolesi minyak ini, mereka semua menerima kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kami percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman dan telah menerima tubuh dan darah serta pengurapan dari minyak kudus. Siapapun hari ini yang menyaksikan program live streaming ini, semuanya diberkati. Siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan imanmu dipulihkan. Apapun yang kau kehendaki pasti Tuhan jawab. Kami bersyukur dan berterima kasih bagi Bapak Ibu yang telah rela untuk mendukung pelayanan ini. Boleh menyampaikannya melalui Bank BCA dengan persembahan ibadah online nomor akun 8700 133 177 dan untuk persepuluhan dengan nomor 8700 105 777 atau bisa melalui QR Bank BCA. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami percaya kita semua diberkati dan memberkati banyak orang. Hal berikut kami akan mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama berdoa. Jam 9 malam berdoa bersama-sama untuk keluarga besar kita, untuk pelayanan ini, dan yang terpenting bagi bangsa dan negara. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan kami doakan bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani melalui doa. Di layar monitor saudara ada nomor-nomor telepon para pastor. Saudara bisa menghubungi mereka. Kami siap untuk melayani saudara. Apapun persoalan saudara, dimanapun saudara, waktunya kapanpun kami akan siap melayani saudara. Dan yang terakhir bagi Bapak Ibu yang telah menyaksikan program ini, kami mengharapkan dan kami percaya saudara telah diberkati dan pasti saudara akan menekan tombol subscribe supaya saudara mendapatkan notifikasi ketika kami akan online kembali. Sebelum kita mengakhiri dengan berkat, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah tengah minggu malam hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak dan kami telah menerima semua
yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari saudara yang di rumah, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terima berkat. Aku berdoa ya Bapa, supaya setiap yang mendengar mengikuti ibadah fellowship live streaming hari ini, mereka semua diurapi Roh Kudus, dituntun dan dibimbing Roh Kudus, diberi kekuatan, bahkan sampai mereka berhasil, sampai mereka menang dalam seluruh masalah dan persoalan mereka. Aku percaya ada kuasa di tanganmu. Aku berdoa ada kuasa di perkataanmu. Apa saja yang kau doakan di dalam nama Yesus, Bapa akan menggenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah rumah tanggamu dipulihkan, hubunganmu dipulihkan. Aku berdoa biarlah bisnismu diberkati. Selalu ada bisnis baru, jalan-jalan yang baru di hadapanmu. Aku berdoa biarlah anak-anakmu diberkati, diberi hikmat, diurapi Roh Kudus. Sehingga mereka hidup dalam kebenaran. Mereka berhasil dalam sekolah, dalam studi, dalam kuliah mereka. Dan punya masa depan yang indah dan luar biasa. Aku berdoa GCC juga diberkati Tuhan. Sebagai pelayanan yang akan memberitakan kabar baik untuk menjadi sarana keselamatan bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa gereja-gereja lain juga diberkati Tuhan. Di seluruh pelayanan-pelayanan yang meninggikan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa bangsa kami diberkati, dipulihkan. COVID-19 segera berakhir. Kami minta di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Indonesia tetap aman, terkendali. Ekonominya bisa bangkit di tengah-tengah resesi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan keamanan, berikan stabilitas politik, ekonomi, keuangan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih, terimalah berkat-Mu. Kasih karunia anugerah dari Bapa yang di sorga memberkati menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Melalui rohnya yang hidup di dalammu, menuntun, membimbingmu, mengurapimu. Sehingga selalu ada kekuatan baru setiap hari. Ada sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupanmu. Sehingga kau selalu menjadi pemenang dan berhasil dalam segala yang kau kerjakan. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita damai sejahtera yang dari sorga. Serta persekutuan yang dengan Roh Kudus memberikan kita, memelihara tubuh jiwa roh kita. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua akan dibangkitkan. Kita akan pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lemah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Bapa dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi
bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Bapa dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja.